Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslihin. Saya berasal dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang tahun 2019. Oke, di sini untuk video kali ini saya akan membahas tentang metode dan bentuk latihan fisik yang tepat untuk melatih kekuatan daya tahan seorang olaragawan maupun seorang atlet. Nah, setelah kita mengetahui apa saja tentang bagaimana judul yang saya sudah sampaikan, kita langsung masuk ke dalam materi, yaitu latihan fisik merupakan aktivitas olahraga secara sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individu yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi dan psikologis atau pikiran seorang atlet olahragawan itu sendiri yang ditargetkan sesuai dengan prinsip-prinsip latihan dan juga metode latihan yang akan difungsikan atau dialihkan atau juga dipraktekkan melalui bentuk-bentuk latihan fisik untuk menunjang kekuatan daya tahan atlet itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari latihan fisik itu sendiri, kita harus untuk tahap selanjutnya yaitu metode latihan. Nah, dalam metode latihan terbagi menjadi 5 yang saya bahas pada kali ini ya, teman-teman. Yang pertama, metode latihan daya tahan. Yang kedua, metode latihan beban. Yang ketiga, metode latihan kecepatan gerak. Dan yang keempat yaitu metode latihan daya ledak. Dan yang terakhir yang kelima yaitu metode latihan fleksibel. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama. Metode yang pertama maksud saya begitu. Metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan dibagi menjadi beberapa yang dimana kita harus mengetahui setiap bagian-bagiannya, yang dimana itu sangat penting untuk berpengaruh pada saat melakukan atau menentukan latihan yang tepat bagi seorang olahragawan maupun pada atlet itu sendiri. Yang pertama, kita harus memperhatikan metode durasi. Durasi ini sangat penting dalam melakukan pergerakan atau latihan pada saat kita menunjang pada tubuh olahragawan maupun atlet itu sendiri. Pembebasan yang membutuhkan waktu lama atau tidak kurang dari 30 menit ya, dan biasanya digunakan oleh olahragawan tingkat menengah maupun tinggi dalam metode latihan daya tahan itu sendiri. Dan yang kedua, metode interval didasarkan antara pembebanan dan istirahat yang cukup bagi seorang atlet. Nah, ketika kita memiliki atau memberikan metode interval itu sendiri, kita harus memperhatikan bagaimana pembebanan dan juga istirahat itu harus seimbang dan tidak boleh berlebih, karena berlebih itu dapat merusak kondisi atlet itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu metode repetisi. Nah, kita repetisi itu sendiri intensitas beban submaksimal, bagaimana kita memberikan repetisi pada si atlet itu sendiri, dan juga untuk tubuh itu bisa menerima bagaimana kondisinya pada saat dia latihan. Dan yang terakhir yaitu metode komparatif. Nah, metode komparatif itu sendiri yaitu pengelakan yang berhubungan dengan spesifikasi endurance. Nah, itu digunakan untuk bagaimana si atlet itu sendiri cocok atau tidaknya pergerakan spesifikasi endurance pada atlet itu sendiri. Dan setelah kita mengetahui metode yang pertama, latihan daya tahan, nah kita harus juga untuk selanjutnya yang kedua yaitu metode latihan beban. Nah, pada metode latihan beban ini salah satu komponen fisik dasar yang penting karena berhubungan dengan kualitas gerak pada sang olahragawan dan atlet itu sendiri. Peningkatan kekuatan beban antara lain dapat dilakukan dengan weight training berbentuk sirkuit frontal dan lain sebagainya ya teman-teman, untuk meningkatkan kekuatan otot rangka pada latihan beban, meningkatkan kinerja
para pekerja yang memiliki tingkat pekerja yang sangat berat pada atlet atau tubuh atlet itu sendiri. Jadi pada latihan ini harus semaksimal mungkin bagi pekerja atau aktivitas yang sangat berat bagi seorang atlet. Nah, untuk metode yang ketiga, setelah kita mengetahui metode latihan daya tahan, metode latihan beban, kita harus mengetahui bagaimana metode latihan kecepatan gerak. Nah, oke, untuk pengembangan dan peningkatan metode latihan kecepatan gerak itu sendiri ya teman-teman. Untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan kecepatan gerak yang cocok adalah metode pengulangan atau repetition method yang sesuai dengan karakteristik metode pengulangan yang berceritakan atau berkarakteristik intensitas tinggi, volume sesuai dengan kebutuhan, tuntutan cabang olahraga dalam jarak dan waktu untuk melakukan pengejaran event-event yang akan datang selanjutnya. Latihan kecepatan tidak boleh dilakukan dalam keadaan lelah, karena bagaimanapun juga itu berpengaruh dalam hasil latihan kecepatan gerak itu sendiri. Nah, dari saya sebutkan tadi, pada metode latihan kecepatan gerak itu melakukan pengulangan secara bertahap dan juga semakin kita sistematis atau kontinu dalam melakukan pergerakan ini, maka hasil dari kecepatan gerak itu sendiri akan tampak atau terlihat ketika kita sudah melakukan latihan tersebut. Nah, harus memperhatikan bagaimana kondisi atlet pada saat kecepatan gerak itu sendiri ya teman-teman. Jangan memaksakan diri kalau jika kondisi atlet atau seorang itu sendiri sudah dalam kondisi tidak normal atau pada saat dia sudah tahap low body atau bodinya udah bawah ya, lelah, dalam keadaan lelah maksudnya itu. Dan selanjutnya kita sudah mengetahui metode latihan daya tahan yang pertama tadi, yang kedua metode latihan beban, dan yang ketiga metode latihan kecepatan gerak, dan yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui metode latihan daya ledak. Nah, pada metode kali ini diantaranya yaitu latihan sirkuit, latihan beban, latihan interval, dan lain sebagainya ya teman-teman. Menurut Kostil atau pendapat dari Kostil itu sendiri, maksimal pengulangan dalam melakukan atau latihan daya ledak itu sendiri dilakukan selama 4 kali dalam seminggu. Itu cukup merangsang peningkatan aktivitas volume otot. Nah, kita harus melakukan secara bertahap dan juga secara terus-menerus dalam hitungan waktu yang sangat tepat, atau program-program yang pada latihan itu sih harus tepat pada atlet itu sendiri, dan juga bagaimana seorang atlet itu dan juga pelatih bisa menempatkan waktu-waktu yang tepat dalam melakukan latihan daya tahan atau daya ledak ini sendiri ya teman-teman. Nah, untuk menurut Clark itu sendiri, latihan beban secara progresif yang disertai 10 repetisi maksimal. Nah, di sini kita harus mengetahui secara progresif bagaimana sih seorang pelatih maupun atlet ini memiliki motivasi yang sangat besar dalam melakukan kegiatan tersebut, dan semua yang dilakukan harus menganut kreativitas atau perubahan yang terjadi pada latihan sendiri, biar bagaimanapun seorang atlet maupun pelatih juga memiliki sifat yang bisa lebih bosan. Nah, jadi harus kreatif ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhirnya, metode latihan fleksibel. Nah, di sini untuk menambah jangkauan gerak sendi atau otot-otot pada tubuh seorang atlet atau olahragawan perlu diulur dan digunakan atau
digerakkan melalui titik batas biasanya, yaitu melebihi dalam pengolahan tersebut ya. Tapi dalam latihan fleksibilitas ini harus melakukan latihan secara kontinu ya teman-teman. Semua harus dilakukan dengan secara kontinu, secara rutin, dan metode yang cocok. Dilatih gerakan persendian ini ada 3 klarifikasi dalam pelatihan itu sendiri ya. Yang pertama yang disebut dengan SAS, yaitu Slow Active Stretching, dan yang kedua PNF, yaitu Preoperative Neuromuscular Facilitation Stretching, dan yang terakhir yaitu ballistic atau gerakan memantul, atau biasanya yang digunakan dalam pemanasan secara dinamis. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana metode-metode dari 5 metode tadi, kita harus juga untuk selanjutnya masuk ke dalam bentuk-bentuk latihan. Nah, bentuk latihan di sini ada berbagai macam-macam ya teman-teman, dalam menyongkong atau mendukung pada tubuh kita, pada seorang olahragawan maupun seorang atlet itu sendiri, dan harus diketahui oleh pelatih atau coach ya teman-teman. Yang pertama, bentuk latihan, kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas atau kelentukan. Yang keempat yaitu kecepatan atau speed. Dan yang kelima yaitu kelincahan atau kecepatan yang di dalam tubuh, yaitu kelincahan ya teman-teman. Power, dan hasilnya power dan keseimbangan atau balance, dan juga koordinasi. Ini sangat penting bagi teman-teman dalam melakukan tindakan pada saat melakukan tim, dan koordinasi otak antara otak dan juga pergerakan yang akan kita lakukan harus sinkron, dan untuk menanggulangi kesalahan teknis pada gerakan sendiri dan tidak menimbulkan cedera pada atlet atau tubuh kita ya teman-teman. Nah, untuk terakhir kalinya kita simpulkan bahwasanya metode dalam latihan atau bentuk-bentuk dalam latihan itu sangat penting bagi penunjang aktivitas latihan pada olahragawan maupun atlet. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe atau like video saya kali ini. Terima kasih. See you. Bye bye.